Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Qawadihu fil Aqidati wa Wasailu As-Salamati Minha, perusak-perusak akidah dan cara menyelamatkan darinya. Di halaman 15, Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, ar-riddatu bil fi'li, murtad dengan sebab perbuatan. Wa riddatul fi'liyatu mislu tarkus salati wa kaunuhu la yusalli wa in qala innaha wajibatun lakin la yusalli, hadhihi riddatun alal asahi min aqwalil ulama. Contohnya meninggalkan sholat. Ia tidak sholat sama sekali, meskipun ia mengatakan sholat itu wajib, tetapi ia tidak sholat sama sekali. Maka menurut pendapat yang paling kuat, ia keluar dari Islam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kami umat Islam dengan mereka orang kafir yaitu sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, sungguh ia telah kufur. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Shahihul Jami'. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Batas seseorang antara kekufuran dan kesyirikan yaitu terletak pada meninggalkan sholat. Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitabnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Wa qala Shaqiqu ibnu Abdillah al-Aqili at-Tabi'i al-Muttafaqi ala jalalatihi rahimahullah, berkata seorang tabi'in yang telah disepakati, beliau termasuk orang yang berada di atas kemuliaan, yang bernama Shaqiq bin Abdillah al-Aqili. Beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarakahu kufrun ghairu is-salat. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang sesuatu dari amalan yang apabila meninggalkannya maka kufur selain salat. Rawahu Tirmidzi wa isnadu sahih. Artinya para sahabat sepakat bahwa meninggalkan salat itu bisa menyebabkan kufur. Ketika meninggalkan salat, sepakat mereka mengatakan bahwa orang tersebut kufur. Wa hadhihi riddatun fi'liyatun, wa hiya tarkus salati amdan. Tarakas shalah amdan, tarkus shalah amdan, yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja. Dia meninggalkan sholat, tidak melakukan sholat sama sekali. Maka orang tersebut wajib untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, maka bisa keluar dari Islam. Wa min dzalika law istahana bil mushafi asy-syarifi wa qa'ada alaihi mustahinan bihi aw tohohu bin najasati amdan aw wata'ahu biqadamihi yastahinu bihi fa innahu yartaddu bidzalika anil Islam. Contoh lainnya,
menghina Al-Qur'an, duduk di atasnya, ya, atau ya meletakkan najis di atasnya, ya, mencampurkan Al-Qur'an dengan najis, ya, dengan sengaja, ya, atau menginjak dengan kakinya, maka ini juga termasuk bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Wa min aridatil fi'liyati kaunuhu yatufu bil kuburi yataqarrabu li ahliha bidzalika aw yusalli lahum aw lil jinni wa hadhihi riddatun fi'liyatun. Contoh perbuatan yang lainnya yang menyebabkan seorang itu murtad, tawaf di kuburan dengan tujuan mendekatkan diri kepada mayat yang ada dalam kuburan tersebut, ya, berdoa kepadanya, kepada penghuni kubur, berdoa kepada jin, maka ini adalah perbuatan yang bisa menyebabkan seorang, ya, murtad. Salat menghadap, ya, kuburan, ya, bukan menghadap kiblat. Ya, berdoa meminta kepada penghuni kubur, ya. Amma du'a'uhu lahum wal isti'anatu bihim wan nadaru lahum fariddatun qauliyatun. Adapun berdoa, meminta tolong, bernazar dengan lisan kepada penghuni kubur, maka ini adalah kemurtadan disebabkan karena ucapan. Amma man tafa bil kuburi yaqsudu bidzalika ibadatallahi fahuwa bid'atun qadihatun fid din. Adapun orang yang tawaf di kuburan, mengelilingi kuburan gurunya, mengelilingi kuburan orang yang dianggap soleh, tetapi niatnya beribadah kepada Allah, maka perbuatannya adalah bid'ah, perusak agama. La yakunu riddatan, innama yakunu bid'atan qadihatan fid dini. Pelakunya tidak sampai murtad, akan tetapi yang ia lakukan adalah kebid'ahan yang bisa merusak agama. Idza lam yaqsud taqarrubu ilaihi, ya, jika mendekatkan diri kepadanya, bidzalika, jika ia tidak, ya, tidak memaksudkan, lam yaqsud ataqarraba ilaihi bidzalika wa inna ma fa'ala dzalika taqarruban ila Allah subhanahu jahlan minhu. Ia melakukan tawaf tidak bermaksud untuk mendekatkan diri kepada kuburan, ya. Yang ia lakukan adalah, ya, tujuannya beribadah kepada Allah, namun dia dengan cara yang bodoh. Maka orang tersebut belum sampai murtad. Ia melakukan dosa besar, yaitu melakukan kebid'ahan di dalam agama. Sehingga pernyataan ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita tidak bisa melihat orang yang beribadah di kuburan, tawaf gitu, ya. Maka harus dipastikan dulu apakah dia tawaf karena si penghuni kubur atau karena beribadah kepada Allah, ya. Kalau kita tidak tahu, maka jangan terburu-buru memvonis pelakunya kafir, ya. Karena berhati-hati itu wajib hukumnya, ya. Fatabayyanu, ya. Carilah bukti, ya, apakah dia memaksudkan tawafnya untuk penghuni kubur atau memaksudkan untuk Allah, ya. Sehingga perkataan penulis Ibnu Baz rahimahullah taala memberikan pelajaran kepada kita, ya. Kewajiban kita adalah menasihati orang yang tawaf di kuburan, dakwahi mereka kalau kita melihat mereka, dan carilah kepastian apakah yang bersangkutan tawafnya karena penghuni kubur atau karena beribadah kepada Allah, ya. Tentu hukumnya berbeda. Kalau tawafnya karena penghuni kubur, maka orang tersebut bisa murtad, ya. Kalau tawafnya karena Allah, maka itu adalah kebid'ahan, pelakunya tidak sampai murtad. Kemudian wa minal kufri
al-fi'li kaunuhu bidzabhi yadbahu li ghairillah wa yataqarrabu li ghairihi subhanahu bidzabaih, yaitu menyembelih untuk selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan cara menyembelih. Yadbahul ba'ira aw syatta awid dajaja, menyembelih unta, kambing, ayam, sapi, li ashabil kubur, untuk penghuni kubur, taqarruban ilaihim, untuk mendekatkan diri kepada mereka, ya'buduhum biha, sehingga termasuk perbuatan menyembah mereka. Aulil jinni, atau untuk diperuntukkan untuk jin, ya, agar supaya tidak diganggu oleh setan, tidak diganggu oleh penguasa tempat, menyembelih hewan, ya. Maka ini termasuk ya'buduhum biha, termasuk menyembah selain Allah, termasuk menyembah mereka, yaitu selain Allah. Aulil kawakibi yataqarrabu ilaiha bidzalika, atau untuk mendekatkan diri kepada benda-benda langit, bintang, dengan cara menyembelih hewan. Wa hadza ma ahalla bihi li ghairillah fayakunu maitatan, ya. Maka statusnya bangkai, ya, orang yang menyembelih untuk selain Allah statusnya bangkai, ya. Wa yakunu kufran akbar, dan ini termasuk perbuatan kekufuran yang besar. Nas'alullahal afiyah, kita memohon keselamatan kepada Allah. Hadhihi kulluha min anwa'ir riddah wa nawaqidi anil Islam al-fi'liyah. Ini termasuk jenis-jenis kemurtadan, jenis-jenis pembatal keislaman yang masuk kategori perbuatan, ya. Kemudian di halaman ke-17, ar-riddatu bil i'tiqadi. Murtad dengan sebab i'tiqad, dengan sebab keyakinan. Wa min anwa'ir riddati al-aqdiyati allati ya'taqiduha biqalbihi wa illam yatakallam wa lam yaf'al bal bil qalbihi ya'taqidu idza taqada biqalbihi anna Allah jalla wa ala fakirun aw annahu bakhilun aw annahu zalimun walau annahu ma takallama walau lam yaf'al syai'an hadza kufrun bi mujarradi hadhihi al-aqidati bi ijma'il muslimin. Ya, di antara keyakinan yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad, yaitu dia meyakini dengan hatinya meskipun ia tidak mengucapkan, meskipun ia tidak melakukan, hatinya meyakininya. Ya, misalnya ia meyakini Allah itu fakir, Allah itu bakhil, Allah itu zalim, meskipun ia tidak mengucapkannya, meskipun ia tidak melakukannya dengan anggota tubuhnya, maka semata-mata dengan keyakinan, maka ia murtad berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, ya. Dan ini sangat berbahaya, ya. Maka ketika ada bisikan setan memberikan hembusan atau bisikan kepada hati kita sehingga timbul ketidakyakinan atau timbul keyakinan yang buruk tentang Allah, maka harus dilawan. Harus segera dilawan, ya. Dekati orang-orang soleh, datangi majelis ilmu supaya hati kita terobati. Jangan sampai keyakinan itu hinggap di dalam hati kita. Dan ini berbahaya. Aw i'taqada biqalbi annahu la yujadu ba'tsun wala nusurun wa anna kullama ja'a hadza laisa lahu haqiqatan. Atau ia berkeyakinan bahwasanya hari kebangkitan itu tidak akan terjadi. Hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi, ya. Bahwasanya hari kiamat itu bukanlah hari yang pasti benar adanya, ya. Maka ini juga termasuk i'tiqad yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Awi taqada biqalbi annahu la yujadu jannatun aw narun, atau ia berkeyakinan, ya, la yujidu jannatan aw naron, ya, la yujadu jannatun aw naron, atau ia berkeyakinan bahwa surga itu tidak ada, wujudnya enggak ada. Wala hayata ukhra, tidak ada kehidupan lain setelah kematian. Ini juga sama, i'tiqad yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam.
idza taqada dzalika biqalbihi walau lam yatakallam bi syai'in hada kufrun waridatun al-Islam. Meskipun ia tidak mengucapkannya, sebatas meyakininya dan keyakinannya tidak dilawan, maka ini adalah kekufuran yang bisa menyebabkan seorang murtad dari Islam. Nauzubillah. Wa takunu amaluhu batilatan. Kalau sudah murtad bagaimana? Amalannya hapus. Wa yakunu masiruhu ilan nari bisababi hadhil akidah. Maka itu akan bisa menyeret dia kepada neraka dengan sebab keyakinannya yang sudah rusak. Dan tentunya keyakinan seperti itu tidak datang tiba-tiba. Ya, mestinya ada mukodimahnya, ada pengantarnya, ada ancang-ancangnya, yaitu jauhnya dari ilmu, jauhnya dari orang-orang soleh. Ya, membiarkan dirinya bergaul dengan orang-orang musyrik, akrab dengan orang-orang musyrik, berdebat agama dengan orang musyrik tanpa ilmu. Nah, ini akan bisa menyebabkan seseorang memiliki keyakinan yang menyimpang tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka, dan seterusnya. Wa hakada law i'taqada biqalbihi walau lam yatakallam anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laisa bisadiqin aw annahu laisa bi khatamil anbiya wa anna ba'dahu anbiya'u aw i'taqada anna Musailamatal kadzdzab nabiyyun shadiqun fa innahu yakunu kafiran bihadhil aqidah. Atau ia berkeyakinan meskipun ia tidak sampai mengucapkan bahwasanya Muhammad itu bukanlah seorang yang jujur, atau berkeyakinan ya beliau bukan penutup para nabi, ada lagi nabi setelahnya, atau ia berkeyakinan Musailamah al-Kadzdzab, atau kalau sekarang Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi yang bisa dipercaya, maka keyakinan tersebut bisa menyebabkan dirinya kafir. Ya. Awi taqada biqalbihi anna Nuhan aw Musa aw Isa aw ghairahum minal anbiya alaihi salam annahum kadzibina aw ahadan minhum hada riddatun alil Islam. Atau juga ia berkeyakinan bahwasanya salah satu di antara para nabi, baik itu Nuh, Musa, Isa dan yang lainnya, mereka termasuk orang-orang yang pendusta, pembohong, meyakini salah satu dari mereka sebagai pembohong, maka keyakinan seperti ini bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Awi taqada annahu la ba'sa bi an yud'a ma'allahi ghairuh, atau ia berkeyakinan diperbolehkan berdoa kepada selain Allah. Berdoa meminta sesuatu yang tidak bisa dikabulkan makhluk, ya, yang tidak bisa dipenuhi makhluk, yang meminta kepada selain Allah. Keyakinan seperti itu juga termasuk ar-riddatu bil i'tiqad, murtad dengan sebab keyakinan. Kal anbiya'i aw ghairihi minan nas, ia berkeyakinan bisa tidak mengapa berdoa kepada para nabi, meminta kesembuhan, meminta jodoh, meminta rezeki, ya. Awis syamsi wal kawaib, bolehnya meminta kepada matahari, ya, bintang-bintang, aw ghairiha, atau yang lainnya. Idza taqada biqalbi dzalika sara murtadan 'anil Islam. Jika ia masih berkeyakinan seperti itu, maka ia murtad dari Islam. Bi anallaha yaqul, karena Allah Ta'ala mengatakan dzalika bi anallaha huwal haq. Yang demikian itu sungguh Allah dialah Tuhan yang benar, wa annama yad'una min duni, dan apa saja yang dimintai doa selain Allah kepada selain Allah wal batil, maka yang dimintai doa tersebut batil. Allah sudah menyatakan berdoa kepada selain Allah batil. Surat Al-Hajj ayat 62. Wa qala subhanahu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allah ulang kembali dalam surat Al-Baqarah 163. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki nama dan sifat Rahman dan Rahim. Wa qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ingatkan lagi dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya, hanya kepada Engkau kami berdoa, ya, tidak berdoa kepada selainnya.
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Al-Isra 23. Dan Tuhanmu telah memutuskan jangan kalian menyembah kecuali hanya kepadanya saja, hanya kepada Allah saja. Allah ulangi lagi dalam surat Ghafir ayat 14, fad'ullah, berdoalah kepada Allah mukhlisi, dengan setulus-tulusnya, semurni-murninya. Jangan berdoa kepada selainnya. Lahuddin, memurnikan seluruh doa, seluruh ibadah, seluruh permohonan hanya kepada Allah. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu benci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diberikan wahyu kepada engkau dan juga kepada orang-orang sebelum engkau, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, jika engkau benar-benar menyekutukan, pasti amalanmu akan hapus dan pasti engkau termasuk orang yang rugi. Ini adalah ancaman kepada Nabi kita Muhammad dan juga sekaligus ancaman kepada umatnya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsira, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini masih banyak. Faman ja'ama aw i'taqada annahu yajuju an yu'bada ma'allah ghairu minal malakin aw nabiyyin aw syajarin aw jinnin aw ghairi dzalika fahuwa kafirun wa idza nataqa wa qala bilisani dzalika sara kafiran bil qauli wal aqidati jami'an. Barang siapa yang berkeyakinan bolehnya menyembah kepada selain Allah, bolehnya menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah pohon, menyembah jin, maka ia kafir. Apabila ia disertai dengan mengucapkannya, maka ia kufur dengan dua sebab. Sebab ucapan sekaligus sebab keyakinan. Wa in fa'ala dzalika wa da'a ghairallah wastighosa bi ghairillah sara kafirun bil qauli wal amali wal aqidati jami'an, nas'alullah al afiyah. Kalau ia berkeyakinan bolehnya berdoa kepada selain Allah, ya, kemudian ia mengucapkannya, ya, mendatangi tempat-tempat tertentu dengan berjalan, menempuh perjalanan, beristighosah ke tempat-tempat tertentu kepada selain Allah, maka ia telah kufur dengan sebab tiga: ucapan, amalan, keyakinan. Ya, dan kita memohon keselamatan kepada Allah. Jangan sampai melakukan pembatal yang bisa menyebabkan murtad dari Islam. Wa mimma yadkhulu fi hadha ma yaf'aluhu ubadul kuburil yauma fi kasirin minal amsari min du'ail amwati wal istighosati bihim wa talabil madadi minhum fa yaqulu ba'duhum ya sayyidi al madad ya sayyidi al gaus ana bi jiwarik ispi maridi warudda ghaibi wa aslih qalbi. Di zaman sekarang banyak di berbagai negeri, di berbagai daerah, di berbagai kota, para penyembah kubur, mereka berdoa kepada mayat. Mereka memohon pertolongan dalam keadaan genting kepada mereka. Sebagian di antara mereka mengatakan, wahai Tuanku, tolonglah, wahai Tuanku, bantulah aku dalam keadaan genting, dalam keadaan terdesak. Saya berada di sampingmu, mendatangi kuburannya. Sembuhkan penyakitku, kembalikanlah barangku yang telah hilang, dan perbaikilah hatiku. Ya. Yukhatibunal amwatil ladina yusammunahum al-awliya wa yas'alunahum hada su'ala nasullaha wa asyraku ma'ahu ghairuhu ta'ala Allahu an dzalika. Mereka berbicara kepada orang-orang yang telah mati, ya, yang mereka namakan dengan para wali, meminta kepada mereka. Mereka melupakan Allah, mereka telah menyekutukan Allah dengan selainnya. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka lakukan, ya. Dan ini ada di dalam, ya, bukti-bukti seperti ini, ya,
Saya berikan contoh ya, misalnya dalam sebuah film sinopsis ya. Kita baca sinopsis Bajrang Jali ya. Salah satu film yang mendapatkan penghargaan bergengsi di dunia internasional ya. Salah satu dalam sinopsis tersebut ada ya aktor wanitanya meminta kepada selain Allah, menyebut para wali, menyebut Husain, menyebut Ali, bahkan meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, yaitu dengan rudda goibi, kembalikanlah ya barangku yang telah hilang. Yang mana seorang ibu kehilangan anaknya, ia berkeyakinan datang ke tempat yang dianggap suci, memohon di situ, menyebut nama-nama orang-orang soleh ya. Maka itu adalah kesyirikan. Fahada kufrun qauliyun ya. Dia berdoa berarti mengucapkan dengan lisan, ini adalah kekufuran karena ucapan. Wa aqdiyun, ia berkeyakinan di tempat yang suci tersebut bisa dikabulkan, berarti ia bisa kufur karena keyakinan. Wa fi'liyun, ia menempuh perjalanan dari rumah ya menuju tempat tersebut ya, berarti jasadnya, tubuhnya ikut melakukannya, maka lengkaplah sudah. Ia kufur karena ucapan, karena keyakinan, karena perbuatan. Wa ba'duhum yunadi min makanin ba'idin wa fi amsarin mutaba'idah, ya Rasulullah unsurni wa nawi hada. Wa ba'duhum yaqulu inda qabrihi, ya Rasulullah isfi maridi, ya Rasulullah al-madad al-madad unsurna ala a'daina, anta ta'lamu ma nahnu fihi unsurna ala a'daina. Sebagian di antara mereka memanggil-manggil Nabi dari jarak yang sangat jauh, berada di kota yang jauh dari kuburan Nabi, mengatakan, wahai Rasulullah, tolonglah saya. Sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah, sembuhkan penyakitku. Ya Rasulullah, tolonglah kami atas musuh-musuh kami. Engkau mengetahui keadaan kami, tolonglah kami atas musuh-musuh kami ya. Maka ini tentunya adalah ucapan yang sangat berbahaya, bisa mengeluarkannya dari Islam. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba, dan Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. La ya'lamul ghaiba illallah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ya, Rasul tidak bisa mendengar ucapan seseorang yang berada di jarak yang sangat jauh. Apalagi beliau sudah berada di alam barzah. Orang yang berada di alam barzah tidak bisa mendengar teriakan orang yang ada di alam dunia. Ya, sudah beda alamnya. Karena alam barzah termasuk alam gaib. Ya. Hada minasyirkil qauli al-amali, ini termasuk kesyirikan ya, yaitu syirik ucapan dan syirik amali ya. Mereka menempuh perjalanan mendekati kuburan Nabi, lalu kemudian meminta kepada Nabi sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Nabi. Rasulullah tidak bisa menyembuhkan penyakit ya, Rasulullah tidak bisa menolong orang-orang yang sedang diserang oleh musuh-musuh ya. Itu adalah perkara yang gaib. Wa idza taqaddama adzalika anna hada zaizun wa annahu la ba'sa bihi syara syirkan qauliyan wa fi'liyan wa aqdiyan. Ya. Maka apabila ia berkeyakinan bahwasanya hal itu diperbolehkan, meminta menyebut Nabi untuk dimintai tolong, untuk disembuhkan penyakit, ya, ia berkeyakinan boleh, maka ia jatuh kepada syirik akbar, yaitu syirik ucapan, syirik perbuatan, dan syirik keyakinan. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon keselamatan dari hal-hal yang seperti itu. Wa hadza waqi'un fi duwalin wa buldanin katsiratin. Dan ini banyak terjadi di berbagai negeri. Wa kana waqi'an fi hadhil bilad. Dan ini juga pernah terjadi di Saudi Arabia. Waqi'an fi Riyadh, di kota Riyadh pernah terjadi. Wa Dir'iyati, di kota Dir'iyah juga pernah terjadi. Qabla qiyami da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
sebelum tegaknya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, faqad kanat lahum alihatun fi Riyadh wa dir'iyah asjarun tu'badu min dunillah. Dahulu pernah ada banyak sesembahan di Riyadh, di Dir'iyah, pepohonan yang dikeramatkan, disembah selain Allah. Wa unasun yuqalu innahu minal auliya, dan masyarakat mengatakan ya mereka adalah para wali, ya. Mereka pun menyembahnya. Selain Allah, mereka pun menyembahnya. Wa kuburu, ya, wa kuburun tu'badu ma Allah, ya. Kuburan-kuburan disembah, ya. Wa kana qabru Zaid bin al-Khattab radhiyallahu an, pernah ya dahulu kuburan saudaranya Umar bin Khattab yaitu Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu mawjudan fil Jubailah haitsu qutila fi hurubil riddah ayyama Musailamah. Seorang sahabat Nabi yang mulia Zaid bin Ibnil Khattab, ya, yang wafat terbunuh dalam peperangan melawan Musailamah al-Kadzab, ya. Beliau dimakamkan di Zubailah. Kana qabruhu yu'badu min dunillah, kuburannya disembah, dianggap keramat, ya, dijadikan tempat meminta, ya, meminta kepada Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu an, ya. Lalu kemudian hudima dzalikal qabru, kuburan tersebut dihancurkan, diratakan, ya, dan dijaga dengan mengikuti sunnah Nabi, kuburan yang sewajarnya. Wanusial yauma, kemudian dilupakan, setelah dihancurkan dilupakan. Manusia tidak lagi mengkeramatkan kuburan tersebut, tidak menganggap kuburan tersebut dianggap mendatangkan berkah. Walhamdulillah, maka segala puji hanya milik Allah. Bi asbabi dakwati syekh, ini semua adalah, ya, di antara sebab dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qaddasallahu, semoga Allah mensucikan ruhahu, ruhnya, wa jajahu anna, dan semoga Allah membalas atas jasanya kepada kita, wa anil muslimin, dan kepada kaum muslimin, afdalal jaza, sebaik-baik balasan, ya. Dakwah beliau yaitu membersihkan umat dari penyembahan kepada kubur. Waqad kana fi Najdin, demikian juga pernah terjadi di kota Najd wal Hijaz, di Hijaz, minasyirkil azim, terjadinya syirik yang besar, wal i'tiqadatil batilah, keyakinan-keyakinan yang batil, wa da'wati ghairillah, berdoa kepada selain Allah, ma la yu'addu wa la yuhsa, banyak sekali tak terhitung. Falamma ja'a Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah fi nisbi sani minal qarni atsani asara, ya, beliau datang menyebarkan dakwah tauhid, ya, antara 1100 sampai dengan 1200, ya, sekitar 1125 Hijriah. Ai qabla ma yajidu ala mi'atai sanatin. Da'a ilallah, mengajak manusia kembali kepada Allah, wa arsyadan nas, membimbing, mengajarkan, menulis kitab, ya, fa'adahu kasiru minal ulama il jahlati wa ahlil hawa. Meskipun demikian, banyak para ulama yang jahil, pengikut hawa nafsu, memusuhi beliau, ya. Tidak semuanya sepakat dengan dakwah tauhid beliau. Lakinnallaha ayyadahu bi ulama'il haq, akan tetapi di sisi yang lain Allah juga membantunya, menguatkan dakwahnya dengan ulama-ulama yang berada di atas kebenaran. Fada'a ilallahi wa arsyadan nasa ila tauhidillah, yang sama-sama berjuang bersama beliau, mengajak manusia kembali kepada Allah, membimbing manusia untuk mentauhidkan Allah. Wa bayyana lahum an ibadatal jinni wal ahjari wal auliya'i was solihin wa ghairihim syirkun min amalil jahiliyah. Menjelaskan kepada umat, ya, bahwasanya beribadah kepada jin, kepada pepohonan, kepada para wali, kepada orang soleh termasuk syirik, termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa annaha a'malu Abi Jahlin wa amthali, termasuk amalan Abu Jahal dan orang-orang yang sepertinya.
min kuffari Quraisyin fi ibadatihim Allat wal Uzza wa Manat, yaitu orang-orang kafir Quraisy ya mengkeramatkan kuburan, menyembah penghuni kubur, ya di antaranya adalah menyembah Lata, Uzza dan Manat. Ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.